Saya ke Pak Sindu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak narasumber pada Forum Demokrasi, rekan-rekan yang sempat mengikuti Forum Demokrasi pada malam hari ini. Saya tertarik dengan tema ini bahwa Harvest tidak memenuhi rasa keadilan. Saya pikir kalimat ini memang tepat. Keadilan di mana yang dimaksud? Bahwa ketika kita melakukan PHK, yang dilakukan itu misalnya dia mengambil orang yang pernah melanggar, ya kan? Maka orang-orang itu yang diprioritaskan untuk di PHK. Tetapi di mana rasa keadilannya? Seharusnya perusahaan, harusnya Harvest, antara ada pekerja yang suami istri, itu salah satu orang yang harus diberhentikan. Dari suami istri, satu diberhentikan. Di situ itu baru ada. adil. Di Harvest ada yang begitu. Di Harvest ada yang suami istri, Tidak tapi tidak diberhentikan. Ini kan aneh. Nah, kemudian dia Harvest memberhentikan atau mem-PHK orang itu dengan alasan efisiensi. Kalau saya melihat efisiensinya seperti apa? Dia melakukan efisiensi itu karena perusahaan menurun pendapatannya. Produksinya menurun misalnya. Tapi yang aneh, produksinya menurun, ada lembur. Bagaimana ceritanya ini? Kalau ada pekerjaan lembur, berarti menaikkan produksi. Kalau produksi naik, permintaan harus naik. Tidak mungkin permintaan di bawah kemudian produksi naik. Karena permintaan sedikit, maka produksi turun. Karena produksi turun, maka tidak ada lembur. Buat apa orang lembur kalau kita tidak kejar dengan produksinya? Iya kan? Ini kalau saya melihat ini hanya satu alasan bagi Harvest untuk menghentikan orang dengan alasan efisiensi. Saya lebih condong Harvest ini mengalami kebangkrutan karena ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan dana. Contohnya begini, kalau ini efisiensi, lama dia mau jalan ini efisiensi, sampai dengan 1 tahun, tidak bisa. Kalau dia efisiensi, logika saya berpikir bahwa tidak bisa dia memenuhi itu, pembayaran untuk angsuran. Tidak bisa, paling tidak 1 tahun, atau 2 tahun. Ini sekarang Harvest bisa menyicil. Berarti ada produksinya bagus. Karena dia masih ada, cicilan itu kan dari keuntungan. Kan begitu. Nah, sehingga itu menjadi lucu buat saya. Dia melakukan efisiensi, kemudian produksinya menurun, tapi ada lembur. Ini kan lucu. Nah, sehingga itu kami minta kepada Harvest bahwa kita memberikan alasan-alasan yang logis. Kalau dia efisiensi, paling tidak dari Naker Trans mengecek, atau dari mana Naker Trans provinsi ya, dia mengecek soal seperti tadi, neracanya. Apakah benar dia efisiensi karena bangkrut, karena pendapatannya menurun? Itu kan harus dibuktikan dulu. Mau ke pengadilan itu dia harus dipertanyakan. Mana buktinya Anda ini melakukan efisiensi? Mana buktinya Anda rugi? Itu susah. Itu susah dibuktikan nanti. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, berarti sudah jelas bahwa dana ini digunakan orang lain bukan karena perusahaan merugi. Karena tidak ada benang merahnya. Orang perusahaan merugi, produksinya ada menurun karena permintaan menurun. Tapi di sisi lain
memberikan lembur kepada karyawan. Ini mau lebih rugi lagi. Sehingga itu alasan daripada Harvest mengatakan bahwa ini efisiensi akibat daripada ini. Itu hanya alasan yang mengada-ngada buat saya. Sehingga itu saya berharap bahwa karena di dalam Harvest itu sendiri tidak terbentuk serikat pekerja, sehingga itu Harvest mengambil langkah-langkah untuk bisa dikatakan kesewenang-wenangan Harvest ada di situ. Karena tidak ada serikat pekerja yang bisa mendukung yang bisa membantu untuk memediasi mereka. Sehingga itu apa yang disampaikan oleh Harvest ya kita cuma dengar-dengar saja. Tapi kalau kita mau tanyakan ke pekerja ini, ke buruh, pasti yang disampaikan tadi seperti ada kesepakatan itu sepihak. Sepihak. Karena kenapa? Karena mereka takut bersuara. Nanti dianggap ini provokator lah, dianggap ini begini. Atau diancam untuk tidak dibayarkan. Ini ketakutan mereka ini. Tapi kalau dia di dalamnya ada terbentuk serikat pekerja, maka serikat pekerja yang akan bersuara. Itu menurut saya. Karena melihat dari keterangan ini, efisiensinya, kemudian ada lembur, kemudian permintaannya kurang, dia berproduksi, ini tidak ada garis lurusnya. Sehingga itu saya berharap kepada Harvest bahwa kedepannya seperti tadi janjinya bahwa dia akan merekrut lagi karyawan yang sudah diberhentikan, untung masih mau. Biasanya karyawan juga sudah kecewa kan. Nah, cuman karena ini itikadnya, artinya belum terwujud, baru rencana, itikadnya bagus. Nah kita berharap untuk Harvest ketika dia mulai sehat kembali, uang mulai kembali, itu kita berharap bahwa tanpa melakukan evaluasi atau testing, kita harus panggil mereka yang masih mau bekerja. Itu harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.